Saya bilang, besok saya mau pasang kamu. Apa dia bilang? Apa Mega bilang sama saya, Pak? Oh, sorry Om, saya tidak siap. Saya langsung pegang dadanya pada saat itu, Bang Abdi. Saya bilang, kau yakin? Kau berdoa? Kau bisa menjadi seorang bintang? Oke, Bung Herman. Anda pensiun sebagai pemain di tahun 97. Dan ketika saya membaca sedikit rekam jejak Anda ini termasuk staf pelatih yang membawa PSM 3 kali ya, runner up ya. 2003, 2004, dan 2018 ya. Dan 1 kali trofi Piala Indonesia. Menurut saya ini termasuk pencapaian terbaik, pencapaian yang lumayan bagus lah buat seorang pelatih. Dimana waktu itu 2003 dan 2004 selalu nyaris ya. Dan termasuk 2018 selalu nyaris. Nah ini gimana? Mungkin Anda bisa sedikit bercerita soal itu. Pada saat saya di tahun 1997 saya terakhir main di PSM pada saat itu Piala Champion kita di Korea. Ya. Pada saat setelah Champion itu saya sudah berhenti dan saya masuk kerja di salah satu bank swasta. Ya. Saya kerja 2001 itu saya dipanggil untuk bagaimana bisa bergabung sebagai staf pelatih. Ya. Saya bergabung pada saat itu. Kurun waktu berjalan 2001 akhir masuk 2002 untuk memasuki kompetisi pada saat itu. Nah, disitulah datang pelatih dari Ceko yaitu almarhum ya, Miroslav Janov. Nah, di 2000 itulah saya bisa belajar betul pada saat rame-ramenya Indonesia itu memakai pola 3-5-2. Ya. Oh iya betul. Pada saat itu rame-ramenya Piala mereka memakai pola 3-5-2. Ya. Pola 3 di belakang. Iya, 3 di belakang. Datang pelatih dari Ceko itu. Dia merubah kebiasaan itu dengan back four. Ya. 4-4-2 dengan back four yang dan asing waktu itu, sangat asing lah ya di sepak bola Indonesia, maksudnya sangat asing maksudnya. Asing lah. Orang tidak terbiasa dengan bola. Semua orang mengatakan di Indonesia teman-teman pada saat itu, apa yang bisa dilakukan dengan pola 4-4-2? Terus saja ada di sini mengatakan apa yang bisa dilakukan. Tapi jangan dia punya pengalaman. Ya, dia punya visi untuk bagaimana dia kuat secara mental di situ untuk menerapkan bahwa pola 4-4-2 itu cocok dengan karakter anak Makassar. Dan waktu itu juga materi PSM sebenarnya artinya belum punya nama, bukan tidak bagus, belum punya nama ya. Iya. Secara bintang tidak ada. Bang Abdi mau tahu. Semua ini hampir semua pemain PSM pada saat itu ada pemain-pemain yang kita tampung. Termasuk Punar dari PSM. Haris Julianto. Ya. Semua hampir Pak. Sampai bek kanan yang kita selalu panggil Gondrong. Iya, Bado. Ya. Anak saya juga baru datang, kayak Christian Gonzalez kan baru datang, belum ditahu. Oh, sekarang apa? Dari Lamongan sempat ya. Iya. Kucing, Ronald Bagundes. Nah, ya, pemain baru ya, belum tahu, kualitasnya juga belum tahu. Ya. Pada saat itu, cuma yang lucunya lagi waktu mereka datang itu, waduh. Kita kalau bertanya sebagai staf pelatih juga, ini pemain dari mana? Kenapa pemain luar ini begini? Tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Tapi ya kita harus akui bahwa almarhum dia punya naluri untuk melihat seorang pemain. Akhirnya tim pada saat itu terbentuk satu tim yang kuat. Akhirnya kita cuma kalah selisih bola. Ya, betul. Untuk bagaimana bisa merebut juara pada saat itu. Sama saya
saya masih ingat dulu Anda pernah bercerita soal saya soal Karis ya. Waktu itu Karis kan sudah bermain di Italia ya, kebetulan juga saya pernah ke sana, saya pernah melihat dia main. Dan waktu itu sudah sempat bermain di Arema. Tapi ketika bermain di PSM, dia sedikit ada kelemahan di kaki kiri ya. Ya, betul itu Bang. Menurut saya itu luar biasa, seorang pemain sebenarnya sudah bukan sudah kalah tapi sudah ada pengalaman, tapi dipaksa untuk melatih sesuatu yang agak lemah gitu. Betul itu, Bang. Waktu berjalan, pelatih melihat dia membutuhkan back four yang bagus, tapi dua di tengah ini harus punya kualitas. Ya. Dia harus bisa memadukan dua back tengah ini yang komplit. Ya. Ada yang bisa bertahan, ada yang bisa menyerang. Dua back ini harus dia membutuhkan kaki kiri dan kaki kanan yang sama baik. Karena harus melakukan pada saat dia posisi di kiri, dia harus lompat yang di posisi yang diinginkan. Lawan teman di mana berada. Inilah yang dilihat oleh Armando pada saat itu. Bahwa Haris dengan Jack Comboy tidak kuat dalam kaki kiri. Makanya dia mengeluarkan peraturan untuk Haris harus melakukan latihan mulai detik ini, jam ini harus dengan kaki kiri. Kurun waktu berjalan Bang Adi, kaki kirinya hari yang lebih bagus lagi dari kaki kanannya. Ini yang sangat luar biasa. Betul, Pak. Jadi memang teman-teman sekalian ini ya semacam pengalaman ya, masukan dan pengalaman dari Coach Herman. Nah kita sekarang ini Coachman kita bicara soal pembinaan ya, pembinaan sepak bola. Kita tahu bahwa pondasi sepak bola kita, potensi pemain kita sebenarnya banyak, tapi faktanya sekarang kan penampilan timnas kita kan ya begitu aja ya, apalagi di senior, di junior bagus. Ya, juara Piala AFF U16, U19. Giliran di senior lawan level Timor Leste, Kamboja kesulitan minta ampun. Ini gimana Pak? Begini, saya melihat begini Bang. Di satu sisi untuk bagaimana membangun satu akademi itu sebenarnya dalam sepak bola itu sangat susah. Karena kita harus punya satu pelatih yang punya wawasan yang luas. Dia mengerti itu sepak bola, bukan tentang pengalaman. Di sepak bola, youth development pertama adalah di usia yang 5-7 itu, pelatih itu harus mengetahui apa yang harus dia lakukan. Karena di sepak bola cuma simple sebenarnya. Kontrol, passing, dan long pass. Ya? Tapi ini yang harus dibenahi. Cara mereka dari usia dini, dia harus bagaimana bentuknya, dia berlari dengan baik, bagaimana dia berangeliti dengan baik, bagaimana dia passing bola dengan baik. Ini yang harus berjalan. Ini step by step. Dan itu seorang pelatih di youth development itu harus punya rapor untuk pemain. Dan di usia 5 tahun program apa yang harus dia? Karena dia di masa kegembiraan dia sebagai anak-anak, dia belum bisa di push untuk bagaimana, belum bisa dipaksa ya, biarkan dia bermain. Ya. Nanti dia masuk ke usia 7 tahun, baru dia dikenalkan bahwa passing itu yang begini yang benar, ya? Lari yang benar, kontrol yang benar, ya, heading yang benar. Di kurun waktu umur 7 tahun, lantas dia naik ke 12 tahun. Ini pematangan ini tidak boleh Pak. Rapor ini harus ada tetap. Siapa yang lebih menonjol pada saat disitulah bisa talenta yang kita dapat pada usia 12. Tapi dasar-dasar sepak bola ini harus ditanamkan. Mental pemain, bagaimana menghargai seorang teman, menghargai seorang pelatih, menghargai waktu. Jadi mereka terlatih dengan hal-hal itu. Dan juga mungkin dilatih kesabaran Bung Herman ya, karena
biasa juga ada yang mau instan gitu kan, mau langsung berprestasi. Padahal ini kan mereka dalam proses belajar. Yang lucunya lagi Pak, kadang-kala saya biasa lihat-lihat di Karabosi maupun di Hasanuddin ya, itu banyak akademi. Anak usia 7 tahun, 5 tahun itu sudah dilatih siap. Ini lucu Pak. Iya ya. Ini Padahal mereka nggak perlu. nggak perlu Pak. Yang penting mereka senang dulu ya. Betul Pak. Dia senang, tempat latihan bagus, fasilitasnya bagus, bolanya disesuaikan dengan umur mereka. Yang anehnya lagi Pak, umur 5 tahun dikasih nomor 5, bagaimana nih? Iya. Ya itu juga kadang-kadang pelatih kita ya. Padahal mereka juga mantan pemain, ada juga. Jadi selalu mereka terlalu fokus ketika memaksakan anak ikut turnamen, memaksakan untuk jadi juara. Padahal bukan itu yang utama. Ini Pak, ini yang saya perlu luruskan di sini Pak. Tidak semua orang bekas pemain bola itu bisa menjadi pelatih Pak. Karena kepelatihan itu tidak sesimpel apa yang kita pikirkan. Apa yang harus kita dapat dari kita yang dilatih dulu, lantas kita latihkan kepada mereka. Oh itu tidak Pak. Itu harus kita buatkan program yang jelas. Minggu ini saya latihan apa? Ini ada bahan evaluasinya. Minggu ini saya latihan passing, ya passing. Apa yang dikatakan Bang Abdi tadi bahwa mau selalu instan. Sampai orang senior saat sekarang ini Pak, kalau back to basic, bilang mereka latih apa ini? Padahal ini dasar. Pemain dunia saja Pak, back to basic. Ya saya lihat biasa anak-anak sekarang belum apa. Ayo, coach game. Saya bilang ini, kok gimana belum? Yang anehnya lagi Pak, Bapak meninggal mau gini game. Di usia kayak begitu dikasih main di lapangan besar. Harus dia main dalam square Pak. Berapa kali berapa supaya mereka kita bisa lihat talenta dia sesuai dengan umur. Di situ kita bisa melihat talenta mereka sebagai seorang pemain bola. Karena kalau dia bermain di square Pak, harus pelatih tahu apa yang harus dia lihat. Di usia mereka begini, memang belum bisa kita tutup bahwa dia harus bagaimana lepas dari tekanan, tapi ada yang kita bisa lihat di sini. Itu sebagai bahan kita Pak, bahwa ini anak bisa berkembang. Memang dia mencintai profesi. Ada orang sekedar hobi, tapi dia tidak mencintai profesi. Ada juga memang kalau saya sih kuncinya juga kesabaran Bung Irman ya. Ada orang ketika misalnya dia lihat temannya sudah berprestasi di usia 17, 19, dia bilang, waduh bagaimana saya ini? Padahal kan ada masanya. Yang penting mereka fokus dengan tujuannya dia sebagai seorang pemain. Itu betul Pak, itu yang banyak kejadian. Mereka pikir itu prestasi itu gampang. Yang apa yang dilihat prestasi ini bisa jadi kayak Messi. Padahal mereka tidak berpikir bahwa proses. Ada proses untuk dia bisa menjadi seorang. Ya saya masih ingat tuh Bung Herman ini pernah melahirkan kiper yang sangat muda dan untuk timnas dan juga pernah mengembalikan sebenarnya kiper yang sudah mau pensiun ya. Jadi dulu Kurnia Mega di Arema dan Furil Huda di Lamongan. Ini kan sebenarnya dua yang sangat berbeda ini. Satu sangat muda, satu sudah menjelang kepala 3, tapi mereka ini bisa dipanggil di tim nasional. Ini begini Bang Abdi. Masalah Mega. Dia pada saat itu dia umur 16 tahun ya, saya dapat di Arema pada saat itu. Dia saya melihat potensi memang. Ada kelebihannya. Tapi bentuk tubuhnya yang sangat ramping pada saat itu. Saya lihat, tapi saya anggap bahwa kurun waktu ini bisa berjalan dengan baik. 16 tahun ya? 16 tahun pada saat itu. Dia berjalan, waktu berjalan. Ini anak menunjukkan satu grafik yang bagus. Berjalan begitu. Dia itu masih umur 16 tahun, tapi nanti pada masuk kompetisi Pak, dia sudah umur 17 tahun. Pada saat itu. Dan waktu itu seniornya masih banyak, ada Marcus Horizon, ada kakaknya sendiri yang itu kejadiannya begini Pak. Pada saat saya latih dia punya kemauan yang besar.
Ya, itu yang harus kita butuhkan di situ sebagai seorang pemain, bahwa dia punya kemauan yang besar, dia mencintai profesinya. Di situ anak melihat itu Iya. bahwa ini anak Bahwa potensi. ini anak potensi. Dan ada tekadnya ya. Ada kita. Pada saat dia mau main, pada saat itu Marcus satu, Iya. ya, akah saya lihat grafiknya juga Turun. agak turun. Ya. Ini anak naik. Saya ditanya dengan pelatih, bagaimana dengan seorang penjaga? Yang konyolnya Pak, saya masuk di kamar Mega, Nah, mau main ini Pak, nah, mau besoknya. iya. Saya bilang, besok saya mau pasang kamu. Nah, apa dia bilang? Apa Mega bilang sama saya Pak? Oh, sorry Om, saya tidak siap. Padahal dia sedang mau jadi pilihan utama ini. Mau jadi pilihan utama. Saya bilang apa sama dia? Tidak kamu bisa. Waktu itu lawan apa? Masih ingat lawan Arema lawan apa itu? Mau lawan PSM. Oh, no. Mau lawan PSM. Akhirnya Korea main bagus besok. Iya. Yang konyolnya Pak, dia bilang apa? Saya tidak biasa dinonton dengan 20.000 penonton. Tahu sendiri ya seperti Arema seperti apa ya. Saya langsung pegang dadanya Pak, pada saat itu Bang Abdi. Saya bilang, kau yakin? Kau berdoa? Kau bisa menjadi seorang bintang? Ini ya dia jadi bintang. Oke, singkat soal apa mendiang Nurul Huda waktu di mana? Di Nur Huda Pak. Nur Huda ya. Nah, Saya datang ke di Lamongan pada saat itu. sudah Dia sudah kemana-mana ikut. Saya lihat, loh, kenapa ini seorang penjaga tidak bisa menendang? Hah? Lompatan juga. Hah? Cuma dia punya kelebihan, refleks. motivasinya besar, bahwa dia mau menjadi seorang penjaga gawang yang hebat. Kemauan itu ada. Saya lihat dia punya wibawa di bawah Mister. Itu yang saya pergunakan. Dan saya mendekati dia. Bahwa kamu bisa. Kecuali sudah mendekati kepala 3 ya. Dia kepala 3. Dia umur 34 masuk di tim nasional Pak. Iya ya. Jadi Saya latih dia umur 31 tahun, 32 tahun. 33 tahun yang umur. ada sebenarnya sudah habis. Habis. Tapi bisa masuk timnas ya. Tapi dia masuk timnas umur 34 tahun. Luar biasa. Sampai dia meninggal umur 39 tahun. Tetap masih inti. Dan masih kapten. tetap dan kapten. Tapi memang itu anak disiplin kemauannya. Jadi memang rekan-rekan sekalian memang kuncinya memang kalau menjadi seorang kalau kita menjadi seorang pemain itu kan memang pertama fokus ya, kedua sabar dan selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dengan belajar. Mungkin begitu ya, bagaimana kesimpulannya begitu. Jadi tidak puas diri dan terutama juga soal apa media sosial. Udahlah kan kalau mau jadi pemain ya memang harus fokus jadi pemain. Nantilah kalau sudah level-level sudah mau pensiun atau bagaimana ya. Iya, ini Pak. Kalau Bang Abdi menyinggung masalah media sosial, ini kendala. Ini sangat kendala besar. Karena medsos. Sampai orang kurang tidur. Kita sebagai staf pelatih kadang-kadang mengawasi pemain. Ya. Jangankan pemain-pemain Eropa itu Pak. Pemain-pemain luar yang ada saat sekarang ini. Saya bisa mengatakan bahwa mereka itu tidak menunjukkan sikap profesional. Sikap profesional itu bukan di mulut. Kelakuan sih kan. Kelakuan kehidupan sehari-hari Pak. Bagaimana kau menghadapi orang, bagaimana kau menghargai seorang pelatih, bagaimana kau menghargai seorang temanmu, bagaimana kau menghargai profesi. Jadi memang teman-teman sekalian memang Kembali lagi bahwa itulah tadi kita harus fokus, sabar, menghargai dan kalau memang kita akan mau menjadi apa pemain yang hebat ya, berarti kita harus juga melakukan langkah yang hebat ya, artinya harus di atas rata-rata. Jadi itu tadi perbincangan kita dengan Bung Herman, Coach Herman. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.